Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Baku dapalai dengan kakak Jessie di hari ini. Hari ini katong mau belajar lagi. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa kasih siap Alkitab, buku catatan dan pena, supaya kalau ada hal-hal penting, adik-adik bisa catat akang. Tapi sebelum katong belajar, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya sujaga katong semua. Hari ini katong adik-adik tanggung 2 mau mulai proses belajar. Katong mau baca Alkitab. Katong minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya sebentar apa yang katong baca, apa yang katong belajar bisa katong mengerti akang lalu bikin akang dalam katong pung hidup. Ini katong pung doa. Katong bawa doa ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini katong ada di pertemuan ke-13 dengan pokok bahasan perwujudan Injil Yesus Kristus dan subpokok bahasan keadilan terhadap hak anak. Adik-adik, di hari ini pembacaan Alkitab yang akan katong baca terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Hari ini juga ada 4 tujuan khusus penyajian yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan alasan orang membawa anak-anak pada Yesus. Yang kedua, menjelaskan sikap para murid terhadap anak-anak. Yang ketiga, menjelaskan sikap Yesus terhadap anak-anak. Dan yang keempat, memberikan contoh hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum katong masuk di katong pung materi, mari katong baca Alkitab sama-sama dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 dengan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan katong di saat ini. Adik-adik, kalau katong belajar soal anak-anak, kalau dalam tradisi Yahudi perjanjian lama itu, anak-anak tuh dilihat sebagai berkat. Karena para orang-orang Yahudi, anak-anak itu paling berharga di mata Allah. Jadi dong mesti bawa dong pung anak-anak par Allah. Nah, sedangkan kalau sebagian orang di zaman Yesus anggap anak-anak tuh sing ada pung arti apa-apa. Jadi dong itu mesti ikut apa saja yang dapat bilang dari orang dewasa. Jadi dong mesti dapat didik, dapat disiplin dari orang dewasa. Jadi orang dewasa tuh bisa bikin apa saja pardon. Nah, adik-adik, alasan kenapa orang-orang bawa anak-anak pada Tuhan Yesus itu supaya Tuhan Yesus bisa jamah dong, lalu bisa berdoa par anak-anak itu. Adik-adik, kakak Jessie punya video tentang pertemuan Tuhan Yesus dan anak-anak. Mari katong nonton akang sama-sama. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya
agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anak. Adik-adik, sudah nonton video yang tadi tuh? Nah, adik-adik pasti lihat sikap murid-murid, para anak-anak bagaimana. Murid-murid larang anak-anak berbaku dapat dengan Tuhan Yesus. Karena murid-murid pikir nanti anak-anak bikin pastiu. Yang murid-murid nih, dong pemikiran kalau anak-anak itu sing penting. Yang penting tuh cuma orang laki-laki saja. Barang adik-adik, itu tuh kebiasaan orang Yahudi yang pikir kalau yang paling penting tuh cuma orang laki-laki saja. Dan yang boleh pergi di pertemuan-pertemuan begitu tuh cuma laki-laki sah. Anak-anak dan yang orang-orang perempuan sing boleh. Makanya waktu itu para murid tuh dong larang anak-anak berbaku dapat dengan Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus lihat Tuhan Yesus murid-murid larang anak-anak kecil, Tuhan Yesus bilang per Tuhan Yesus murid-murid, jangan larang dong, kasih tinggal saja anak-anak itu datang per beta. Karena orang-orang macam begitu yang punya kerajaan surga. Habis itu tuh adik-adik, Tuhan Yesus panggil anak-anak itu, lalu Tuhan Yesus polo dong, lalu Tuhan Yesus memberkati dong. Dari situ katong lihat kalau Tuhan Yesus itu paling sayang sekali dengan anak-anak. Tuhan Yesus mau bilang per semua orang kalau anak-anak itu juga penting dalam setiap pelayanan. Adik-adik, dari cerita tadi yang Tuhan Yesus dan anak-anak itu, Tuhan Yesus mau bilang kalau anak-anak juga punya hak yang sama dengan orang dewasa, sama dengan orang besar, yang bisa dengar firman dari Tuhan Yesus, yang bisa dapat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dalam katong hidup hari-hari juga, katong biar katong anak-anak, tapi katong pun hak ada. Katong pun hak dapat pendidikan, bisa sekolah. Katong pun hak dapat kasih sayang dari mama dan papa. Katong pun hak dapat makanan yang bergizi. Katong pun hak bisa bermain dan katong pun teman-teman. Dan masih banyak lagi katong pun hak yang bisa katong dapat dalam katong pun hidup. Adik-adik, katong memproses belajar hari ini selesai. Tapi sebelum katong berpisah, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan banyak par waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih par katong anak-anak subjenjang tanggung 2. Katong habis baca Alkitab, habis dengar materi. Kiranya apa yang katong baca dan katong belajar di hari ini, katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup. Tuhan Yesus, di saat ini katong juga mau berdoa par katong selaku anak-anak tanggung 2. Tuhan Yesus mau jaga katong, jauhkan katong dari sakit penyakit, mara bahaya sampai maut sekalipun. Katong juga berdoa par mama, papa, dan saudara semua. Tuhan Yesus mau sayang dan lindungi semua. Berkati papa dan mama pun pekerjaan yang papa dan mama bikin. Jangan lupa berdoa par bumi tanpa katong tinggal yang sekarang ada dilanda dari virus corona. Katong minta Tuhan Yesus penguasa mau singkirkan virus corona dari muka bumi ini supaya katong bisa aktivitas kayak dulu lagi. Katong berdoa par semua orang yang berjuang perlawan virus ini.
dokter, perawat, ataupun relawan. Kasih dong kekuatan dan kemampuan par bisa lawan virus ini. Par orang-orang yang positif virus corona, katong berdoa Tuhan Yesus pulihkan dong semua supaya dong bisa sembuh. Tuhan Yesus jaga katong lai dari musim hujan ini. Jauhkan katong dari segala macam bencana alam yang bisa landa katong. Ini katong pung doa dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, katong materi di hari ini sudah selesai. Sampai baku dapa lagi di minggu yang akan datang. Shalom.